Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alifa Yuliana dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 5A STKIP NU Indramayu. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teknik penilaian tes dan non-tes. Materi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pendidikan yang diampu oleh Kiki Fathayani MPD. Nah, materi yang akan dibahas ada 5, yaitu yang pertama pengertian tes, yang kedua jenis-jenis tes dan non-tes, yang ketiga kegunaan tes dan non-tes, yang keempat kelemahan dan kelebihan tes dan non-tes, dan yang terakhir etika tes. Materi yang pertama yaitu pengertian tes. Tes adalah alat pengukuran berupa pertanyaan, perintah, dan petunjuk yang ditunjukkan kepada penguji untuk mendapatkan respon dengan petunjuk itu. Sedangkan pengertian tes menurut beberapa ahli, menurut Dr. Andi Bayan Indrakusuma dalam bukunya yang berjudul Evaluasi Pendidikan, mengatakan bahwa tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau keterangan yang diinginkan tentang seseorang dengan cara yang boleh dikatakan tepat dan cepat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis tes. Jenis-jenis tes dilihat berdasarkan bentuk jawaban peserta didik. Ada 3 jenis. Yang pertama tes tertulis, yang kedua tes lisan, dan tes perbuatan. Tes tertulis disebut pensil tes atau paper test adalah tes yang menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk tertulis. Tes tertulis ada 2 bentuk, yaitu bentuk uraian atau subjektif dan bentuk objektif. Tes subjektif pada umumnya berbentuk esai atau uraian. Nah, tes bentuk esai adalah sejenis tes kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata. Ciri-ciri pertanyaannya didahului dengan kata-kata seperti uraikan, jelaskan, mengapa, bagaimana, bandingkan, simpulkan, dan sebagainya. Secara umum, tes uraian dapat dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu tes uraian bebas, merupakan tes yang memberikan kebebasan kepada peserta tes untuk mengorganisasikan dan mengekspresikan pikiran dan gagasannya dalam menjawab soal tes. Terus yang kedua, tes uraian terbatas, merupakan bentuk tes yang memberikan batasan-batasan atau rambu-rambu tertentu kepada para peserta tes dalam menjawab soal tes. Batasan tersebut mencakup format, isi, dan ruang lingkup jawaban. Terus, tes tertulis yang kedua yaitu tes objektif. Itu bentuk tes yang mengandung kemungkinan jawaban atau respon yang harus dipilih oleh peserta didik. Jadi kemungkinan jawaban atau respon telah disediakan oleh penyusun butir soal. Secara umum, bentuk tes objektif yaitu tipe benar. Yang pertama ada tipe benar salah. Adalah tes yang butir soalnya terdiri dari pernyataan yang disertai dengan alternatif jawaban
atau pernyataan yang benar dan salah. Terus tipe yang kedua yaitu pilihan ganda atau multiple choice adalah tes di mana setiap butir soalnya memiliki jumlah alternatif jawaban lebih dari satu. Jumlah alternatif jawaban berkisar antara 2 sampai 5. Setiap tes pilihan ganda terdiri dari 2 bagian, yaitu pernyataan atau disebut juga STEM, dan yang kedua alternatif pilihan jawaban atau disebut option. Terus tipe yang ketiga yaitu tipe menjodohkan. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menunjuk tes menjodohkan, seperti memasangkan atau mencocokkan. Butir soal menjodohkan ditulis dalam 2 kelompok, yaitu pernyataan atau STEM dan kelompok jawaban. Jenis-jenis tes dilihat berdasarkan dari segi penyusunannya. Ada 2. Yang pertama, tes buatan guru, dan yang kedua, tes baku. Dalam tes buatan guru, yaitu tes yang telah disusun sendiri oleh guru yang akan mempergunakan tes tersebut. Tes ini biasanya digunakan untuk ulangan harian, formatif, dan ulangan umum. Sedangkan tes baku atau tes yang telah distandarkan, yaitu tes yang telah mengalami proses standarisasi, yakni proses validasi dan keadaan reliability, sehingga tes tersebut benar-benar valid dan andal untuk suatu tujuan dan bagi suatu kelompok tertentu. Jenis tes yang ketiga yaitu dilihat berdasarkan jumlah peserta didik. Ada 2 macam. Yang pertama, tes perseorangan dan tes kelompok. Tes perseorangan yaitu tes yang dilakukan secara perorangan. Guru akan berhadapan dengan seorang peserta didik. Sedangkan tes kelompok yaitu tes yang diadakan secara berkelompok. Guru akan dihadapkan pada sekelompok peserta didik. Jenis tes yang keempat yaitu dilihat berdasarkan kegunaan untuk mengukur siswa. Ada 3 macam. Yang pertama tes diagnostik. Tes diagnostik yaitu tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa, sehingga berdasarkan kelemahan tersebut dapat dilakukan pemberian perlakuan yang tepat. Secara umum, tes ini disebut penjajakan masuk atau dalam istilah Inggris entering behavior test. Dilakukan untuk mengukur tingkat penguasaan pengetahuan dasar untuk dapat menerima pengetahuan selanjutnya. Terus yang kedua yaitu tes formatif. Tes formatif dari kata form yang merupakan dasar istilah formatif, maka evaluasi formatif dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah terbentuk setelah mengikuti sesuatu program tertentu. Terus yang terakhir tes sumatif. Nah, evaluasi sumatif atau tes sumatif ini dilaksanakan setelah berakhirnya pemberian sekelompok program atau sekelompok program yang lebih besar. Dalam pengalaman di sekolah, tes formatif dapat disamakan dengan ulangan harian, sedangkan tes sumatif dapat disamakan dengan ulangan umum yang biasanya dilaksanakan pada akhir semester. Nah, jenis tes terakhir yaitu
dilihat berdasarkan aspek pengetahuan dan keterampilan siswa. Ada dua macam, yaitu yang pertama tes kemampuan atau power test. Prinsip tes kemampuan adalah tidak adanya batasan waktu dalam pengerjaan tes. Jika waktu tes tidak dibatasi, maka hasil tes dapat mengungkapkan kemampuan peserta didik yang sebenarnya. Sedangkan tes kecepatan atau speed test, aspek yang diukur dalam tes kecepatan adalah kecepatan peserta didik dalam mengerjakan sesuatu pada waktu atau periode tertentu. Pekerjaan tersebut biasanya relatif mudah karena aspek yang diukur benar-benar kecepatan, bukan aspek lain. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis non-tes. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis non-tes. Yang pertama ada observasi. Observasi merupakan instrumen non-tes yang dilakukan dengan cara mengamati langsung tingkah laku peserta didik dengan teliti dan dicatat secara sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap fenomena yang dijadikan aspek objek pengamatan. Selanjutnya ada wawancara. Merupakan instrumen non-tes yang dilakukan dengan melakukan percakapan dan tanya jawab lisan secara sepihak dan berhadapan atau tatap muka yang dilakukan dengan tujuan tertentu. Menurut Jalim dan Muljono pada tahun 2008 menyatakan bahwa ada dua jenis wawancara yang dapat dipergunakan sebagai alat evaluasi, yaitu wawancara terpimpin atau wawancara berstruktur. Terus ada wawancara tidak terpimpin. Yang ketiga ada angket. Menurut Susilo Raharjo dan Gunanto tahun 2011 berpendapat bahwa angket atau kuesioner adalah merupakan suatu teknik atau cara memahami siswa dengan mengadakan komunikasi tertulis, yaitu dengan memberikan daftar pertanyaan yang harus dijawab dan dikerjakan oleh responden secara tertulis juga. Yang keempat ada daftar cek. Daftar cek merupakan daftar yang memuat sejumlah pernyataan singkat mengenai subjek dan aspek-aspek yang akan diamati. Penilaian dengan memberikan tanda centang pada tiap-tiap pernyataan sesuai dengan hasil pengamatan. Dan yang terakhir ada skala penilaian. Skala penilaian merupakan alat untuk mengukur nilai, sikap, minat, perhatian, dan lain-lain dengan tingkatan-tingkatan yang telah disusun. Nah, selanjutnya ada kegunaan tes. Nah, dalam kegunaan tes ada beberapa alasan kenapa dilakukan sebuah tes. Yang pertama ada seleksi. Yang kedua sebagai penetapan. Yang ketiga diagnosis dan remedial. Yang keempat ada umpan balik. Yang kelima sebagai perbaikan kurikulum dan program pendidikan. Dan yang terakhir memotivasi dan membimbing belajar. Dan ada juga sebagai pengembangan ilmu. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan tes. Yang pertama kelebihan tes terlebih dahulu. Kelebihan tes yang pertama mudah disiapkan dan disusun. Yang kedua
mendorong peserta didik untuk berani mengemukakan pendapat serta menyusun kata dalam bentuk kalimat. Yang ketiga, dapat mengetahui sejauh mana siswa mendalami sesuatu masalah yang ditegaskan. Selanjutnya ada kekurangan tes. Kekurangan tes yang pertama, penilaian hanya berfokus pada aspek kognitif. Yang kedua, materi dan keterampilan sangat terbatas, tidak memerlukan nalar dan keterampilan pecahan masalah. Dan yang terakhir, tidak menilai dan menerapkan secara langsung dalam dunia nyata dan menyelesaikannya. Tadi kan kelebihan dan kekurangan tes, sekarang kelebihan dan kekurangan non-tes. Kelebihan non-tes yang pertama, mohon maaf itu tipe ya. Yang pertama, mengukur kemampuan siswa secara langsung dengan tugas-tugas real dalam proses pembelajaran. Yang kedua, penilaian otentik yang menilai keterampilan dan pemahaman dengan penilaian secara langsung performasi murid dengan setting yang alami. Yang ketiga, dengan menggunakan non-tes, guru bisa menilai siswa secara komprehensif, bukan hanya dari aspek kognitif saja, tetapi juga afektif dan psikomotornya juga dinilai. Selanjutnya, kekurangan non-tes. Ini juga tipe ya. Kekurangan non-tes yaitu penggunaan non-tes untuk menilai hasil dan proses belajar masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan penggunaan alat melalui tes dalam menilai hasil dan proses belajar. Nah, selanjutnya yaitu dalam tes juga ada etikanya, tidak sembarang melakukan sesuatu perbuatan. Etika yang pertama, kerahasiaan hasil tes. Hasil tes hanya dapat disampaikan ke orang lain apabila ada izin dari orang yang bersangkutan, terus ada tanda-tanda yang jelas bahwa hasil tes tersebut menunjukkan gejala yang membahayakan dirinya atau orang lain. Etika yang kedua, keamanan tes, merupakan alat pengukur yang hanya dapat digunakan secara profesional. Dengan demikian, maka tes tidak dapat digunakan di luar batas-batas yang ditentukan oleh profesionalisme pekerjaan guru. Dengan demikian, maka setiap pendidik harus dapat menjamin kemampuan tes, baik sebelum maupun sesudah digunakan. Etika yang ketiga yaitu interpretasi hasil tes. Hal yang paling mengandung kemungkinan penyalahgunaan tes adalah menginterpretasikan tes secara salah. Karena itu, maka interpretasi tes harus diikuti tanggung jawab profesional. Terus, yang terakhir, etika yang terakhir adalah penggunaan tes. Tes hasil belajar harus digunakan secara patut. Bila tes merupakan tes baku, maka tes tersebut harus dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku bagi pelaksana tes baku tersebut.